Oke, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Apa kabar? Semua, semoga kalian sehat, kalian senantiasa bugar, jauh dari penyakit, jauh dari malapetaka, COVID-19 jauh-jauh, rezeki kepada kalian semua senantiasa melimpah. Thank you nih buat kalian udah nungguin video-video dari One Trip Motor Shop di YouTube channel One Trip Motor Shop. Appreciate banget, kalian berarti sangat suportif kepada kami, dan itu sangat berarti buat kami. Dan perlu gue tekankan lagi bahwa YouTube channel ini kita bikin bukan untuk menjadi terkenal atau menjadi apapun, cuma pure gue pengen sharing aja untuk apa ya, ini kan barang hobi ya. Saat kita melakukan modifikasi dan juga melakukan ubahan, upgrade dan lain-lain, ya itu menjadi suatu karya yang menurut gua banyak yang orang mungkin lihat aja motor ya tetap motor, oh ya upgrade yang penting uangnya atau dan lain-lain. Tapi untuk orang yang benar-benar bisa apresiasi bahwa usaha, pemikiran dan juga padu padan dan lain-lain itu tidak semudah itu, pasti akan lebih mengerti. Dan ya inilah kenapa YouTube channel ini kita bikin, karena ada beberapa motor yang sangat dibuild dengan sangat baik, dan juga selain enak dipandang juga detail-detail dari performance upgrade ataupun fungsi-fungsi barang yang dipasang itu juga sangat menarik, sehingga menurut gue pantas untuk kita bikin videonya sehingga bisa di-share ke kalian semua, yang mudah-mudahan kalian semua jadinya bisa bertambah wawasannya dan lain-lain. Tapi bukan begitu bahwa saya tidak menyebut bahwa saya adalah seorang yang sangat ahli di bidang ini. Saya sama-sama belajar, saya sama-sama terus menambah wawasan, saya sama-sama belajar hal-hal banyak banget, non-stop, dan begitu juga dengan kalian. Saya percaya kalau kita semua gitu, nambah wawasan terus, tambah knowledge, levelnya makin tinggi, kita makin superior. Oke, kalian udah lihat motornya, ini adalah motor yang kita bahas, Kawasaki Ninja H2 milik Bro Haikal, yang udah dimodif sedemikian rupa sampai di tahap ini. Dan saya rasa memang tadi Bro Satrio baru mengingatkan bahwa motor ini belum pernah kita bagikan di YouTube channel. Oleh karena itu, sekarang juga kita akan ramu dan bahas apa aja yang di motor ini. So stay tune guys. Kita bahas dulu utamanya. Kalau kalian lihat motor ini, yang paling berubah total udah jelas adalah grafisnya. Kawasaki H2 maupun H2R kita tahu finish dari body, rangkanya warna hijau, terus juga yang masuk Indonesia ya, rangkanya hijau, lalu bodinya semua adalah yang apa sebutnya? Ya kita sebut aja black chrome ya, black chrome. Ada yang finishnya gloss, ada yang finishnya satin, tapi ya begitu-begitu aja semua. Motor ini supaya terlihat berbeda, jadi Bro Haikal mengkonsepkan, lalu dieksekusi. Saya kurang tahu ini eksekusinya di mana, tapi ini adalah stiker printing dibalut ke seluruh bodi dan hasilnya seperti ini. Lucu sih, kenapa? Karena grafis ini mengingatkan gua, jadi kesannya ini motor adalah jet fighter. Setuju nggak? Kesannya kayak jet fighter. Tapi Bro Haikal ini bosenan nih. Ini skinnya sih nggak lama lagi, gue yakin juga pasti nanti ganti lagi, konsepnya berubah lagi. Ya passionnya dia begitu, ya kita tunggu aja. Abis itu selanjutnya konsepnya diapain sama dia. Nah, apalagi yang berubah kalau satu-satu gue sebutin, oke. Yang kalian lihat utama, udah jelas suspensi depan belakang udah di standar diistirahatkan, depan pakai fork kit,
FGR 200 kit untuk mengawal depan, dan belakang pakai Öhlins TTX GP di belakang. Ini adalah Öhlins yang memang dedicated buat motor H2, plug and play. Tapi untuk saat ini, fork kit masih bisa dipesan ke Öhlins Sweden, tapi suspensi belakang sudah tidak bisa dipesan lagi ke Öhlins Sweden. Entah kenapa, padahal H2 diperlukan, tapi make sense karena sejak 2019 atau 2020, seluruh Kawasaki H2 sudah pakai Öhlins di rear shock. Oleh karena itu, mungkin secara logik, Öhlins juga udah men-stop supply Öhlins ini sebagai aftermarket, maybe, I don't know. Karena logiknya adalah motornya semua nanti keluar sudah suspensi Öhlins belakang. Dan suspensi belakang ini kalau kalian yang masih pakai H2 tapi belum pakai Öhlins, bisa kalian order melalui dealer Kawasaki. Karena dia adalah parts resmi dari H2 2018 up, so you can order it dari Kawasaki. Oke, lalu setelah suspensi, kalian melihat wheels. Motor ini velgnya udah diganti menggunakan Rotobox Boost, carbon wheels depan dan belakang, depan 3,5 in, belakang 6 inch, lalu dikasih grafis. Belinya polos, cuma dikreasi dengan penambahan grafis printing seperti ini. Jadi kalian yang pakai velg-velg Rotobox sebenarnya pesan dari sana bisa gloss polos gitu ya. Di sini kalian mau grafis apapun kalian bisa pasang dan rubah-rubah. Kenapa? Karena spokesnya yang cukup lebar, sehingga memungkinkan kalian untuk melakukan hal-hal seperti ini. Balik lagi, tergantung konsepnya apa, nanti ini bisa dirubah-rubah selalu. Your call, your choice. Kadang ada bisa di lipsnya juga nggak harus nyambung, bisa putus-putus, atau ada tulisan, di sini juga bisa ada tulisan atau grafis atau apapun. Rotobox, ban menggunakan Super Corsa 120/70, belakangnya 200/55. Nah, selanjutnya, part yang dominan di motor ini berubah, tangki. Kalau kalian dari tadi ngeliatin, terus langsung merasa, itu tangkinya kenapa berbeda? Berarti mata lu tajam, dan knowledge lu lebih gitu. Bener, tangki ini bukanlah tangki standar. Tangki standarnya disimpan, ini adalah tangki aluminium yang dibikin khusus dari perusahaan di European. Jadi tangki ini adalah salah satu item yang menurut gue prestige, karena yang standar dibikin pakai steel, tangki yang ini dibikin dengan aluminium, lalu finishnya dia di brush aluminium, lalu di coating dengan clear. Hasilnya sungguh menawan, dan ya awalnya kalian mungkin nggak sadar, sekarang sadar. Ini tangkinya benar-benar aluminium dan keren banget. Tutup tangkinya pun juga dari sana udah dibikin quick lock racing. Tangkinya gue paling suka sih karena finishnya ya, brush aluminium. Kalau kalian punya tangki steel, pengen dibeginiin, itu sulit karena materialnya sudah berubah. Jadi nggak mungkin bisa warnanya seperti terang silver aluminium seperti ini. Oke, ubahan selanjutnya di motor ini, knalpot. Motor ini, knalpotnya sebenarnya sejatinya awalnya dia menggunakan Vandermonde. Vandermonde ini adalah produsen exhaust maker yang bikin exhaust full titanium dengan model H2R. Jadi awalnya full titanium dari situ, dan silinsernya ini adanya di samping, keluar ke samping. Persis H2R. Tapi Bro Haikal merasa bosan, dan juga bukan itu yang dia inginkan. Akhirnya kemarin ini kita customize, dan idenya dapat bahwa kita cukup copot silinser, tambahin mid pipe titanium sepanjang ini, dan posisinya dia pengen narik di atas, high mount. Hasilnya seperti ini. Menurut kalian, mana yang lebih kalian suka? Pas lagi kayak H2R di bawah gitu ya, kayak underbelly, atau posisinya high mount seperti ini? Tentu secara suara ada berbeda, tapi sedikit. Tapi ada perbedaan. Dan menurut gue sih, saya pribadi terbeban untuk memikirkan dengan benar posisi dari silinser, ketinggian dan kemiringan, dan maju mundurnya terhadap di motor. Hal-hal krusial kayak gini nih, ini kita geser 1 senti aja ke belakang, itu hasilnya terhadap proporsi bodi itu berubah. Jadi hal-hal detail seperti itu menurut saya sangat harus kalian perhatikan ketika Anda melakukan customize exhaust system. Clearance terhadap ban, clearance terhadap
gerakan suspensi, nanti footstep, nanti goyang ke pipa, itu semua kalian harus pertimbangkan sehingga yang penting bikin rapi, good looking, flow desainnya dapat, dan juga nggak bikin masalah di kemudian hari. Secara performance, jadi exhaust pakai full system titanium dari Vandermont yang sudah di-customize. Intake menggunakan filter udara Sprint filter tipe P08. Lalu untuk fuel managementnya, ini motor menggunakan Dynojet PC5 untuk remapping fuel map. Ada hal baru yang dipasang di hari ini, yakni intercooler kit dan wastegate dari Extreme Creation Australia. Jadi di kala ini kita melakukan update di intercooler. Intercoolernya itu kalau di mobil kalian tahu lah ya, taruhnya posisinya ya supaya pendinginannya di depan dan lain-lain. Di motor jelas susah. Dan juga coolingnya bagaimana, apakah udaranya atau gimana. Nah, ini menurut saya hebat juga. Kalian perlu lihat detailnya intercooler kit dari Extreme Creation ini, di mana mereka menggantikan plenum standar dari motor ini, itu digantikan total. Jadi yang tadinya plenumnya adalah cast steel, itu dicopot, digantikan dengan CNC billet plenum, di mana di dalamnya sudah ditaruh ada cooling fin-nya yang dialiri pakai water coolant. Jadi ini sebenarnya prinsip ini digunakan juga di BMW M3, M4 yang 2014 ke atas, sampai ke yang terbaru G80. Terus sekarang banyak juga, jadi intercooler itu banyak yang melakukan pendinginan udaranya yang dialirkan. Tapi nowadays, mereka tahu bahwa bus itu akan lebih baik, lebih cepat, lebih responsif ketika jaraknya jangan terlalu panjang. Akhirnya jadi udara memang flow-nya harus sesingkat mungkin, cuma udaranya itu bisa didinginkan. Nah, sistem intercooler seperti ini disebut sebagai water to air intercooler. Bukan hal baru, sudah dipraktekkan di mana-mana. Jadi udaranya, flow-nya nggak disuruh ke intercooler. Jadi di motor ini intercoolernya ada di depan, yang buat heat exchange panasnya ada di depan, ditaruh di depan radiator. Tapi ada udara dingin yang dilepas di sisi dalam, itu ada ditaruh di plenum. Heatnya, kalau yang sistem lama itu kan udaranya yang didinginin lewat jalur ini, muter. Kalau ini enggak, tapi medianya sebagai heat transfer adalah si coolant. Jadi yang muter sebagai media untuk membawa panas adalah coolant, tapi coolantnya itu akan melepas panas di fin bagian depan dan juga memberikan efek udara dingin saat melewati fin-fin yang di dalam plenum. Kalian cek aja Google water to air intercooler system. Ini udah dipraktekin di mana-mana dan very good result dan very efficient sebenarnya. Jadi di sini ditanemin plenum, billet, dalamnya udah ada fin, jalur coolant, ada pump elektrik yang ditaruh di bawah tangki di sebelah sini, lalu muter ke depan supaya bisa lepas heatnya di heat exchanger depan, masuk lagi kondisi dingin ke dalam. Dengan begitu diusahakan bahwa udara yang mengalir dari suction, tiupan dari supercharge ini, udara yang menembak ke throttle body, itu suhunya lebih rendah sehingga performance-nya lebih baik. Efeknya gimana sih intercooler? Berdasarkan hasil research-nya mereka, ini sebenarnya sangat berubah performance-nya di RPM mid-high. Dan ya kalau yang benar-benar freak high speed, drag, dan lain-lain, ini baik sih. Development dari Australian engineer. Oke, selain itu, motor ini juga dilakukan ubahan wastegate supercharge-nya dibikin yang atmosfer. Jadi kalau di sistem supercharge atau turbocharge, kalian tahu ada excess pressure yang dirilis ketika Anda melakukan lepas gas. Jadi saat ngeboost, lepas gas, pressure-nya dibuang. Di kondisi standar, pressure itu dibuang dan balik lagi ke dalam airbox. Jadi suaranya makanya ke dalam. Tapi
di motor ini atau sudah digunakan wastegate yang atmosphere, di mana jadi wastegate-nya begitu mau lepas release pressure, udara langsung buang bebas. Psst. Kalian lihat detailnya. Produknya menggunakan wastegate dari Turbo Smart, dan juga kita pasangin, kalau kalian tahu di H2 itu, di Speedo kalian bisa ngelihat boost, tapi bentuknya ngebar. 1, 2, 3, 4, 5. Udah high boost, udah full boost atau belum. Berapa boostnya? Kalian lihatnya dari boost gauge. Di Extreme Creation ini mereka bikin boost gauge kit untuk di S2 dan plug and play. Naruhnya persis di sebelah kunci saklar sehingga benar-benar rapi. Kalian lihat aja detailnya itu benar-benar rapi dan fungsional. Kurang lebih untuk area performance seperti itu, lainnya belum ada lagi. Karena gimana pun ya, ini motor juga udah very scary sih. H2 itu dengan supercharge-nya, kalau kalian juga tune ulang ECU-nya supaya bisa jadi kayak S2R, sangat menyeramkan, sangat menyeramkan. Dengan performa yang meningkat, bobot motor yang cukup berat, tentu kita harus pertimbangin motor ini harus bisa di-handling nyaman dan juga remnya harus bisa diandalkan. Oke? Makanya kenapa suspensi di-upgrade ke Öhlins ini, karena I can say that this suspension, both front and rear, works a lot better than original. Selain saat lurus, terutama saat menikung, saat braking, saat accelerate. Kalian juga harus tahu bahwa suspension itu juga sangat berpengaruh saat kalian melakukan accelerate dan braking. Balik lagi, bukan hanya karena brand, bukan karena hanya produk mahal yang dipasang, tapi juga karena setup yang sesuai dengan motor, bobot, karakter rider, bobot rider. Kalian juga lupa itu, pasang barang high performance, kalau nggak dikalibrate dengan benar, belum tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita ada contohnya di sini, 2R6, menggunakan suspensi Öhlins, tapi setupnya berantakan, steering damper dipasang, tapi asal menempel dan setupnya salah, suspensi depan melakukan rebuild, tapi salah banget. Hasilnya, ada customer kita dari Kerawang mengeluhkan motor setelah di-retune malah jadi nggak bisa dikontrol. Saya cek, super keras depan dan belakang. Gimana nggak dibelok langsung out gitu. Ya, makanya dari situ kita sangat mendorong untuk para customer untuk memiliki produk knowledge yang lebih dalam lagi, feeling yang lebih dalam lagi, sehingga saat kalian upgrade motor, itu kalian benar-benar bisa tahu dan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan lebih better gitu. Ya, saya nggak setuju kalau misalnya nanti Anda melakukan upgrade atau modifikasi yang ada jadi masalah atau banyak PR, malah bawanya jadi nggak enak. Ada di ujung ZX25R menggunakan kaki-kaki moge, masangnya kalau buat di photoshoot oke, dia ngeluh nggak bisa dipakai buat riding. Ya kalau dilihat aja sih geometrinya semua udah kacau balau ya. Tapi ya stop ngomongin orang, saya cuma pengen customer bisa menyadari hal itu sehingga saat kalian modifikasi kalian nggak buang-buang uang, sedangkan kalian nggak bisa manfaatkan. Tapi kalau kalian spending something, itu menjadi sacrifice, tapi yang kalian dapatkan nilainya jauh lebih tinggi dari itu jadi worth it. Master rem di depan sini menggunakan Corsa Corta 19, dan itu cukup untuk mengawal roda depan. Kaliper di depan menggunakan kaliper X Series, ini High Performance Series, udah CNC billet, dan pistonnya juga udah cukup udah titanium. Memang seri lama, tapi well, kalau kalian dari mata mungkin ngelihat shape ya, tapi kan kalau kita mungkin doi juga ngelihatnya sebagai performance. Ini juga nggak berbeda dengan yang spek sekarang. Yang kita lihat speknya dan performance-nya. Disc brake udah diganti juga dengan Brembo Super Sport Series 330 mili full floating. Kenapa sih kalian harus upgrade hal-hal seperti ini? Oke, ini brake line. Kenapa kalian harus upgrade? Untuk memastikan pressure yang Anda berikan di pompa
100% or almost 100% akan diteruskan, dan efisiensinya, pressure-nya dari atas ke bawah itu harus kalau bisa 100%. Itu pentingnya brake line. Brake line apa yang harus kalian ganti? Use well-known brand yang punya well reputation dan produk yang bagus. Kalian jangan asal ganti selang rem, yang penting kelihatan, bukan karet lagi, dan lain-lain. Selain bahan selangnya, biasanya dalamnya adalah nilon, lalu dibungkus dengan anyaman stainless steel. Itu ada fungsinya kenapa disebut braided stainless steel hose. Karena di dalam adalah hose, kayaknya dia biasanya hose di dalamnya ada PTFE, lalu dibungkus stainless steel anyaman. Fungsinya saat pressure-nya di hose, dia mestinya mekar. Ini ditahan oleh anyaman stainless steel tersebut, dan biasanya baru di luarnya dibalut dengan transparent nylon yang lebih ke arah estetik sama menjaga supaya anyaman steel aman dan juga kotoran nggak masuk dalam. Selain daripada hose-nya, juga banjo-banjonya, baut-bautnya itu kalian harus perhatikan menggunakan yang baik. Washer-nya, tembaga itu juga harus baik supaya nggak ada leak. Jadi semua elemen itu adalah satu kesatuan yang kalian nggak bisa sepelekan hanya sebagai hostnya, berubah warna atau lain-lain. Ini yang sering terjadi di dunia peradaban sekarang karena mengandalkan visual. Saya mendorong kalian untuk benar-benar tahu produknya, tahu knowledge-nya, jadi kalian tahu melihat barang bukan berdasarkan fisik, tapi berdasarkan spek. Brake hose, lalu brake pump, di-upgrade supaya pressure yang Anda berikan ke bawah, semakin nilainya bigger piston, pressure yang menentukan ke bawah pasti semakin besar. Ingat, hukum Archimedes, hukum Pascal, kalian terapkan aja di sistem pengereman. Karena pengereman itu kan rata-rata hydraulic ya. Fluid dulu. Kalau brake fluid tank ya ini lebih kayak estetik, udah nggak terlalu penting seberapa besar ataupun jenisnya apa. Seberapa besar tank yang kalian butuhkan sebenarnya tergantung berapa brake fluid yang menjadi volume displacement saat kedua dari, kalau ini motor dual kaliper, brake padnya habis, pistonnya justru mendolong ke dalam, dan brake fluidnya kalau bisa jangan sampai kekeringan. Makanya tank di depan rata-rata 45 cc. Supaya apa? Jangan sampai ada udara palsu masuk ke pump, habis itu kalian langsung blok. Brake fluid yang kalian harus penting. Saya masih banyak menemukan customer yang agak salah pengertian dan salah kaprah. Memang betul kalau dulu brake fluid itu kita bermain di dot 3, habis itu upgrade ke dot 4. Habis itu kalau racing pada pakai di dot 5. Nah, kalian harus tahu baru sejarahnya, apa yang bedain dot 3, dot 4, dot 5? Ketahanan terhadap suhu tertinggi. Jadi saat brake kan, brake pad panas. Brake pad panas memanaskan piston, memanaskan juga fluida di belakang piston, sehingga saat panas, pemuaiannya berubah. Nah, ini motor-motor high performance yang kayak gini yang kenapa kita harus pakai brake fluid yang mampu untuk siap dalam penggunaan yang ekstrim. Kalau dulu sering orang kita pakai dot 5, tapi kalian harus tahu bahwa dot 5 itu mengandung kontennya silika. Dan si silika itu bisa merusak seal-seal di master pump, piston, dan lain-lain. Karena itu dot 5 tentu saya jujur bilang jangan digunakan, kecuali Anda menggunakan untuk race use only. Dan itu biasanya kalau Anda race, habis itu dibuang, habis itu di flushing. Dan mereka melakukan regular penggantian daripada seal kit yang ada di dalam atas dan bawah. Habis itu muncul dot 5.1 di mana kekuatannya kayak dot 5 tapi sudah nggak silika supaya lebih aman. Teorinya begitu, tapi nyatanya saya masih sering menemukan orang yang menggunakan brake fluid dot 5.1 mengalami kerusakan pada seal. I don't know why. Akhirnya, kalau belakangan ini kita tahu ada yang namanya brake fluid dot 4, tapi high performance. Karena kemampuannya untuk tetap bertahan hingga suhu titik panas 600 derajat Fahrenheit. Itu adalah suhu yang sama dengan kekuatan dari si dot 5. Sekarang kalau ada minyak rem dot 4 high performance yang bisa nahan sampai suhu 600 derajat, buat apalagi Anda menggunakan brake fluid dengan spek dot 5 atau dot 5.1 yang kemungkinan dapat memberikan kerusakan kepada seal-seal. That's why kalau kalian menggunakan motor ini buat track, high speed braking, hard braking, extreme braking, continuous braking,
yang benar-benar high heat, Anda harus penggunaannya dengan dot 4 yang high performance, 600 derajat Fahrenheit. Banyak sekali brand-brand yang udah bikin, Brembo bikin, Maxima bikin, Motul bikin, dan lainnya bikin. Kalau penggunaannya untuk street use, harus nggak sih pakai itu? Nggak usah, dot 4 aja udah cukup banget. Nah, selain brake fluid, kaliper, kalian menggunakan kaliper, betul ini lebih ke performance dari masalah reliability, response, dan juga ketahanan saat high heat, saat benar-benar panas. Tapi kampas juga menjadi perhatian buat kalian. Jangan sampai kalian pakai kaliper Brembo atau apa yang bagus, tapi di dalamnya, kampasnya, Anda ngejar murah pakai brand-brand yang, sorry to say, performance-nya rendah. Jangan lihat dari warnanya, jangan lihat dari tampaknya, cari brake pad yang memang sudah ada uji khususnya. Dan speknya Anda sesuaikan dengan piringan disk kalian dan juga spek penggunaan kalian. Kita tahu bahwa friction selalu pasti ada satu yang soft, ada satu yang hard. Tidak mungkin kalian melakukan friction dengan kedua-duanya hard. Yang saya maksud adalah antara si brake pad dan juga disc brake. Nah, kenapa sih motor ini harus diganti disc brake-nya? Pengalaman saya, disc brake standar itu saat udah benar-benar rata-rata nih ya, kalau kalian mengalami juga. Kalau saat Anda melakukan continuous hard braking, extreme braking, dan kemudian rem Anda bagel, gigit tapi meloyor, terus disc brake-nya lalu mengkilap, gosong, itu artinya disc brake Anda udah over limit. Yang membedakan adalah material. Size itu does matter karena kecepatan tepi. Buat kalian yang belajar fisika pasti tahu ada namanya kecepatan tepi, kecepatan laju di pinggir rotational movement. Semakin dia lebar, kecepatan tepinya pasti semakin pelan. Sehingga justru kemampuan saat digigit pasti lebih baik. Itulah kenapa diameter diperbesar. Harus dipertimbangkan bracket-nya terhadap pinggir samping jangan sampai terlalu jauh karena akan bisa menyebabkan mudah geter, keriting, dan mengsong. Material daripada disc brake ini juga sangat penting. Di mata semua bentuknya warnanya abu-abu. Tapi setiap brand, setiap produk itu punya karakter sendiri tergantung dari bahan metalurgi ini rata-rata adalah kandungan karbon dan steelnya. Itu yang menandakan perbedaan performance-nya. Tapi Brembo Super Sport ini so far digunakan kalau untuk sentul pun sangat baik. Dipaksa sampai over limit pun dia masih well performance. Disc brake. Oke, untuk yang lain di motor ini windscreen-nya diganti pakai double bubble dari Zero Gravity. Yang depan spion dilungsur lalu digunakan wing H2R style. Namun di sisi sini kita selipin ada LED blinker untuk di bagian depan karena kan tadinya ada di spion ya. Ini jadi kita tanamin di sini LED blinker dari New Red Cycle USA. Lalu ini juga sayap H2R yang ada di samping. Beberapa part body semua di karbon seperti detail di samping body, di hugger, ada juga di sisi depan. Jadi strut depan ini ada juga semacam cooling duct untuk si kaliper. Saya juga suka lihat nih, banyak orang pakai cooling duct, cuma lebih ke acara gaya-gayaan dan posisinya salah. Jadi ya ada baiknya buat kalian yang pasang cooling duct, bener-bener taruh posisinya angin supaya bisa masuk dan bisa dinginin dari posisi dari si ini loh, piston dalam dan brake pad dan lain-lain. Jadi sisinya harus di dalam sini. Atau biasa juga yang di bawah sini, biasanya di sini. Oke, itu penting. Radiator guard tetap kita gunakan, kita customize, walaupun udah kita pasangin intercooler yang bagian depan. Dan yang paling akhir adalah yang kalian lihat di sisi clutch. Jadi ini adalah produk juga dari Extreme Creation, di mana dia bikin basket clutch cover transparan dan juga bagian dalamnya plate-nya dibikin. Ya memang bukan genrenya kesan racing sih, tapi it's good looking sih.
Bro Haikal bilang motor ini bakal dia pakai lebih ke arah di jalan-jalan sedikit, mungkin sensi, habis itu lebih banyak ngopi-ngopi di rumah sambil ngeliatin garasi. Nah ini asik banget sih ngeliatnya saat lagi manasin ya. So kurang lebih begitu modifikasi motor ini, secara konsep, secara komponen, semuanya adalah yang benar-benar high performance, high quality. Lever guardnya juga pakai original dari Litec yang carbon lever. Dan semua detail di motor ini benar-benar rapi karena fokus utamanya gimana caranya upgrade motor ini tadi tidak menyusahkan dan tidak bikin rese. Harus jauh lebih enak naik motornya, ada sesuatu yang farther, lebih thrilling atau apa. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Thank you for watching. Saran dan kritik saya sangat terima. Kalian komen aja di bawah, bagus buruk kita saring dan kita terima, karena setajamnya pedang kan kalau makin diasah kan makin tajam ya. Jadi itu yang kita selalu camkan di mindset kita. Thank you for watching. See you on the next video.